Senin 25 Agustus 2025. Kronologi dan kenapa orang demo di depan kantor DPR. Bro, lu pasti udah dengar kan soal demo besar-besaran di depan gedung DPR? Awalnya damai, tiba-tiba berubah jadi ricuh. Gas air mata ditembakkan, jalanan ditutup, macet total, bahkan ada polisi yang tumbang. Gua ngerti, banyak dari lo mungkin ngerasa, itu urusan politik, nggak ngaruh ke gue. Tapi kenyataannya bro, setiap kericuhan kayak gini ada dampak langsung ke kita semua. Dan di video ini, gue bakal kupas tuntas realitanya. Pakai data, bukan ngasal. Jadi gini bro, demo ini awalnya digerakkan sama ribuan mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka turun ke jalan karena kecewa sama beberapa kebijakan DPR. Salah satunya soal pembahasan RUU yang dianggap nggak berpihak ke rakyat kecil. Ditambah belakangan ini masyarakat muak dengan peraturan-peraturan yang memberatkan bikin rakyat makin susah. Tentang isu pajak lah, loyalty lah, tunjangan beras buat anggota DPR per bulannya, sampai 12 juta lah naik gaji DPR dan joget-joget anggota DPR seakan tidak memikirkan rakyat sama sekali. Awalnya aksinya damai, ada orasi, ada spanduk, ada lagu-lagu perjuangan. Tapi lo tahu kan bro, kondisi lapangan itu gampang panas. Begitu ada gesekan kecil, dilempar batu, dilempar botol, langsung kaos. Polisi respon pakai gas air mata, water cannon, bahkan sampai penangkapan. Lo pernah nggak bro, ada di situasi di mana lo cuma pengen suara lo didengar, tapi malah dianggap musuh? Nah kira-kira itu yang bikin orang demo. Ada keresahan, ada rasa ketidakadilan, dan akhirnya meledak di jalanan. Tapi bro, di balik semua kericuhan itu, ada pertanyaan penting. Sebenarnya, apakah demo ini benar-benar bisa membawa perubahan? Atau cuman jadi tontonan kaos yang merugikan rakyat biasa kayak lo dan gue? Sekarang gue tanya ke lo, bro, siapa sih yang paling kena dampaknya kalau ada demo besar-besaran di depan DPR? Bukan pejabat, bukan anggota dewan yang duduk adem di kursi empuk, tapi rakyat kecil. Lihat deh, jalanan ditutup, ojol nggak bisa narik order. Pedagang kecil di sekitar lokasi terpaksa gulung lapak. Karyawan telat masuk kantor karena jalan macet parah. Bahkan ada pasien yang harusnya buru-buru ke rumah sakit jadi ketahan. Ini mirip kayak efek domino bro. Satu kejadian di pusat, tapi getarannya sampai ke masyarakat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan isu politik itu. Gue paham banget bro, lo mungkin pernah ngerasain kerja keras seharian buat sesuap nasi. Malah orderan batal karena jalan ditutup. Atau mungkin lo udah capek di motor, panas-panasan, ternyata nggak bisa lewat karena ada demo. Sakitnya tuh bukan cuma di badan, tapi di dompet juga bro. Bayangin, buat rakyat kecil, kehilangan sehari pemasukan itu kerasa banget. Sementara buat pejabat, ya mereka tinggal geser mobil dinas lewat jalur khusus, gampang. Tapi bro, di sisi lain, ada juga yang bilang demo itu perlu. Karena kalau rakyat diam aja, pemerintah bisa semena-mena. Nah pertanyaannya, apa iya demo masih jadi senjata ampuh buat rakyat di era sekarang? Nah, kita kupas di bagian berikutnya. Sekarang kita harus jujur bro, zaman udah berubah. Dulu, demo di jalan itu salah satu cara paling kuat buat rakyat bersuara. Ribuan orang kumpul, teriak bareng, bikin pemerintah nggak bisa tutup mata. Tapi sekarang, era digital bro, suara rakyat bisa viral hanya lewat satu hashtag. Bisa trending, bisa jadi headline media, bahkan bisa bikin pejabat gerak cuman gara-gara isu meledak di sosial media. Gua kasih contoh, berapa banyak kebijakan yang akhirnya ditunda atau direvisi karena netizen ribut di Twitter, bikin petisi online, atau trending di TikTok. Itu bukti kalau ruang digital sekarang udah jadi jalan raya baru buat demo. Tapi bukan berarti demo di jalan udah nggak ada gunanya sama sekali. Masih ada dampaknya, terutama kalau skalanya besar. Tapi ya balik lagi, resikonya gede. Bisa ricuh, bisa ditunggangi kepentingan, dan rakyat kecil yang kena imbas duluan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus ngulang pola lama? Atau udah saatnya memanfaatkan kekuatan digital buat nyuarain aspirasi lebih cerdas dan lebih luas? Dan yang lebih penting lagi bro, kalau rakyat udah capek, demo di jalan, udah ribut di sosial media, tapi pejabat masih pura-pura tuli,
Kira-kira langkah apa yang bisa kita lakuin? Kita bahas di bagian terakhir, biar lo semua dapat gambaran jelas apa jalan keluarnya. Jalan keluar dan solusi rakyat. Sekarang gini bro, demo boleh, kritik wajib, tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau kita cuma teriak di jalan atau di sosial media tanpa strategi, suara kita gampang hilang di telan waktu. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Birinci melek politik. Banyak anak muda yang alergi politik. Padahal politik itu yang ngatur hidup kita sehari-hari, dari harga BBM sampai biaya pendidikan. Kalau kita buta politik, gampang banget dibohongi. 2. Gunakan kekuatan digital. Lu sadar nggak kalau konten kreator, netizen, bahkan meme bisa lebih nendang daripada orasi di jalan? Satu postingan bisa menjangkau jutaan orang lebih cepat daripada demo seharian. Asal isinya jelas, berbasis data, dan konsisten. 3. Bangun gerakan kolektif. Kalau lo benar-benar peduli, jangan cuma ribut di kolom komentar. Gabung komunitas, bikin forum diskusi, atau sekecil-kecilnya ikut petisi. Gerakan kolektif itu yang bikin pemerintah akhirnya mikir 2 kali. 4. Jangan lupa kotak suara. Demo, kritik, dan trending topik itu penting. Tapi ujung-ujungnya perubahan besar ada di pemilu. Karena itu, momen di mana suara rakyat benar-benar dihitung. Jangan males nyoblos bro. Karena kalau kita golput, ya sama aja kita kasih kursi ke orang yang kita benci. Gue ngerti bro, rakyat capek, lu capek, gue juga capek lihat drama yang gak ada habisnya. Tapi kalau kita berhenti bersuara, itu artinya kita rela ditindas selamanya. Jadi, apakah demo di jalan masih relevan? Bisa iya, bisa juga enggak. Tapi yang jelas, suara rakyat harus tetap nyaring. Entah di jalanan, entah di sosial media, atau di kotak suara. Karena kalau kita diam, mereka yang di atas bakal makin nyaman ngelakuin apa aja. Pertanyaannya tinggal satu, lu masih mau diam aja atau ikut gerak bareng-bareng? Kalau lu setuju rakyat harus lebih melek politik dan berani bersuara, tulis pendapat lu di kolom komentar. Kita diskusi bareng karena perubahan nggak mungkin datang dari satu orang aja, tapi dari kita semua.